7 fakta kasus korupsi jerat Bupati Meranti jadi tersangka. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like dan subscribe dahulu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Adil dijerat KPK sebagai tersangka penerima dan pemberi suap. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Adil pada Kamis tanggal 6 April malam. KPK kemudian membawa Adil DKK ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Adil DKK. Berikut 7 fakta mengenai kasus M. Adil tersebut. 1. Terjerat 3 kasus korupsi. Ada 3 klaster di kasus dugaan korupsi M. Adil. Kasus pertama, Adil diduga melakukan pemotongan anggaran di sejumlah dinas. Duit yang dipotong itu kemudian diserahkan sejumlah kepala dinas kepada Adil seolah membayar utang. Kasus kedua, Adil diduga menerima suap dari Biro Perjalanan Umrah. Suap itu diduga diterima Adil setelah memenangkan biro travel tersebut untuk proyek umrah para takmir masjid di Kepulauan Meranti. Kemudian terkait penerimaan fee dari jasa travel umrah, kata Ali. Kasus ketiga ialah dugaan suap untuk pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022. Adil diduga memberi suap kepada auditor BPK Riau agar Kepulauan Meranti mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP. 2. KPK tetapkan 3 tersangka. Selain M. Adil, KPK telah menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitrian Ningsih, FN, dan Auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau, M. Fahmi Aresa, MFA. Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu pertama Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Kemudian FN, ini Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus Kepala Cabang PTTN. Kemudian MFA Auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. 3. 28 orang diamankan saat OTT. KPK mengatakan ada 28 orang yang diamankan saat OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Mereka diamankan di 4 lokasi yang berbeda. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang Kamis tanggal 6 April sekitar jam 9 malam di 4 lokasi berbeda, yaitu di wilayah Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, kemudian di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan di Jakarta, ucap Wakil Ketua KPK, Alexander. 4. Total suap diduga Rp26,1 miliar. Muhammad Adil diduga terlibat dalam 3 kasus korupsi. KPK menduga M. Adil menerima suap hingga Rp26,1 miliar. Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan, menerima uang sejumlah sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak, dan tentunya hal ini akan ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh tim penyidik, kata Alexander. 5. Modus setoran seolah utang. Adil diduga meminta uang dari pemotongan anggaran persediaan AP dan ganti uang persediaan GU. Uang itu diterima Adil seolah-olah pembayaran utang. Setiap SKPD diminta untuk menyetor uang sekitar 5–10% dari AP dan GU. Memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah SKPD untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan AP dan ganti uang persediaan GU masing-masing SKPD, yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA, kata Alexander. Uang tersebut dikirim secara tunai kepada tersangka Fitrian Ningsih. Setelah itu, uang diserahkan ke Adil. Selanjutnya setoran AP dan GU dalam bentuk uang tunai dan disetorkan pada FN yang menjabat Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan MA, katanya. 6. Duit suap diduga untuk modal Pilgub Riau 2024. Adil diduga mengumpulkan duit suap untuk kepentingan maju Pilgub Riau 2024. Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA, diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024. 7. Modus suap dari travel umrah. Pada Desember tahun 2022,
Adil diduga menerima uang dari salah satu perusahaan perjalanan umrah melalui Fitria Ningsih FN. Fitria disebut sebagai kepala cabang dari Biro Perjalanan Umrah PT Tanur Mutmainah yang mendapat proyek umrah takmir Masjid Kepulauan Meranti. Ini ada konflik kepentingan antara FN selaku penyelenggara negara kepala BPKAD yang kemudian menunjuk perusahaan yang dimana dia juga bekerja di dalamnya selaku kepala cabang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD, kata Alexander. Duit yang dibayarkan ke travel itu kemudian diduga diselewengkan sedemikian rupa untuk suap ke Bupati Adil. PTTM itu setiap 5 jemaah yang akan berangkat umrah. Yang keenam itu gratis. Itu program resmi dari PTTM. Tapi, oleh FN ini juga ditagihkan ke APBD. Jadi biaya keenam inilah yang kemudian selanjutnya diberikan ke Bupati Adil senilai 1,4 miliar rupiah, kata Alexander.